Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan semangat, motivasi, bahkan menginspirasi untuk seluruh masyarakat Jambi. Karena tema-tema yang diangkat pada Kabar Jambi biasanya tema-tema yang membahagiakan dan membanggakan diri, terutama untuk Provinsi Jambi. Karena hari ini juga sesuai dengan Kabar Jambi sebelum-sebelumnya, biasanya kita kehadiran anak-anak muda yang berprestasi. Kali ini kita kehadiran orang-orang yang luar biasa memberikan mengabdikan dirinya untuk bangsa ini, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, karena apapun profesinya, beliau-beliau inilah awal mula ilmunya. Langsung saja kita sapa guru-guru hebat di Provinsi Jambi yang telah hadir bersama kita di sini. Sebenarnya ada 3 orang, tapi yang sudah hadir di studio ada 2 orang. Jadi kita sapa dulu yang sudah hadir ya. Ini dia yang luar biasa, selalu semangat dan cantiknya. Ini bukan pertemuan pertama Cynthia dan beliau. Jadi kemarin kita ada sedikit inilah ya, ada sedikit urusan lah gitu ya bersama beliau. Kita sapa Ibu Dian Novita Harahap, SPD, Kepala SMK PGRI 1. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Dari sekolah atau dari mana nih Bu tadi? Iya, kita hari ini memang padat untuk melakukan ujian di sekolah. Alhamdulillah dapat informasi, nggak sempat kemana-mana, langsung ke sini. Baik, jadi nggak sempat pulang dulu, nggak sempat ya Bu ya? Apa adanya aja. Siap, gini aja udah cantik. Semangat Bu. Semangat tetap. Terima kasih ya Bu Dian yang sudah hadir ya. Nanti akan kita bahas kembali. Selanjutnya yang juga sudah hadir. Jadi memang hari ini luar biasa kita kedatangan wanita-wanita hebat. Kepala sekolah. Ini kepala sekolah juga kita sapa. Kepala SMP Adiaksa 1 Jambi, Ibu Imelda Aisyah Sarif SP MPD. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Mbak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sama sehat. Ibu apakah dari Adiaksa langsung ke sini? Iya, karena anak-anak ujian kan. Oh, jadi ujian ya Bang hari ini kita Bu ya. mantau kan. Siap, Iya. luar biasa. Bu, Ibu udah berapa tahun Bu jadi guru gitu? Jadi guru atau kepala sekolah? Jadi guru deh. Jadi guru sudah hampir 17 tahun. Masya Allah. Kepala sekolah berapa tahun udah Bu? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun, luar biasa. Kalau Bu Dian berapa tahun udah jadi guru Bu? Kalau saya jadi guru itu sudah 20 tahun. 20 tahun. Aduh, lebih dari setengah umur Cynthia ya. Jadi mungkin Cynthia masih kecil aja Ibu udah ini nih. Udah Tahun jadi 2000 guru. saya jadi guru. Cynthia baru tamat TK Bu. Ibu tahun berapa ya kira-kira? 2005. 2005. Baiklah pemirsa, hari ini kita akan membahas seperti apa sih guru kreatif siswa berprestasi bersama kepala sekolah yang sudah mengabdikan dirinya sebagai pendidik atau sebagai guru sudah belasan bahkan puluhan tahun. Langsung saja kita akan membahasnya. Pertama ke Ibu Dian dulu. Bu, berbicara tentang guru, tadi juga sempat di awal sebelum kita mulai Cynthia bilang, Cynthia selalu respect dan salut sama orang-orang yang mengabdikan dirinya menjadi seorang guru, karena menurut Cynthia pribadi guru itu profesi yang tidak mudah, Iya. yang tidak mudah tapi murah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau Cynthia bilang antara maaf ngomong nih, penghasilan dan capeknya itu dibilang nggak sesuai kalau menurut Cynthia, karena Cynthia juga keguruan Bu basicnya, jadi tahu persis ketika PPL seperti apa capeknya. Kenapa sih akhirnya Ibu Dian memilih menjadi seorang guru? Pada awalnya kita nggak tahu bakal kemana larinya cita-cita gitu ya. Cuman memang keadaan kondisi dari keluarga, mungkin saya terlahir dari keluarga juga seorang pendidik, seorang bapak kepala sekolah gitu kan. Ya. Awalnya sih nggak tertarik untuk menjadi guru, cuman kondisi keadaan tiba-tiba membawa arusnya ke sana, dan ternyata mendidik siswa itu ada rasanya ada ketenangan sendiri, ada keindahan tersendiri gitu. Panggilan hati gitu. Panggilan hati gitu. Karena karakter ataupun macam-macam dari yang kita hadapi itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Siswanya yang mungkin yang perempuan itu satu yang lain akan berbeda, laki-laki juga begitu, tapi ada keunikan. Dari masing-masing mereka punya keunikan yang mungkin kita akan merasa tersentuh hati kita untuk lebih lagi. Sewaktu saya jadi guru kan saya masih gadis. Ya. Jadi belum tahu bagaimana kita merasakan kasih sayang seorang ibu kayak gitu kan. Kalau mereka kan merasakan ibu ke saya kayak gitu. Tapi kita sudah berani untuk memberikan perhatian lebih. Tanggapan mereka pun akan lebih kepada kita. Jadi seperti itu, dan keadaan yang membawa kita seperti itu sehingga apapun kondisinya
nggak mikirin gaji waktu itu. Kita mikirkan kita udah dapat kerja, dapat status, kemudian kita bersama anak-anak yang unik, yang punya keceriaan, punya berbagai kemampuan mereka miliki, dan mereka antusias kepada kita gitu. Kita bergaul dengan ya apa yang menjadi keinginan mereka, kita berikan misalkan motivasi gitu kan. Ada siswa yang saling pengennya mendekat sama kita, curhat. Jadi mereka menganggap kita waktu itu sebagai kakak. Baik, karena waktu itu Ibu punya anak ya. Belum. Siap. Gitu. Jadi emang panggilan hati dan menurut Ibu menyenangkan Ya, untuk sama. menjadi ibu dari anak-anak yang bahkan bukan anak Ibu gitu ya. Iya. Siap. Ini kalau dari Ibu sendiri gimana Bu? Iya. Kalau tadi kan Ibu Dian panggilan hati dan menyenangkan. Kalau Ibu kenapa sih memilih profesi ini? Kalau Ibu Dian itu panggilan hati, saya panggilan jiwa. Ya. Baik, kurang lebih mantap. sama ya. Ibu Imelda Iya, silakan. Karena saya pinginnya anak-anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda sesuai kemampuannya gitu. Dia meningkat prestasinya sesuai kemampuannya. Jadi kita sebagai pendidik itu harus tahu yang mana sih kelebihan siswa kita, itu yang kita tingkatkan. Tidak hanya pelajaran tertentu yang harus tinggi, tetapi sekarang semua kecerdasan itu kan berbeda-beda setiap siswa kita kan. Jadi itu yang harus kita motivasi, kita berikan sehingga anak-anak itu merasa nyaman, kemudian menyenangkan di sekolah. Tapi kan untuk membuat itu nggak mudah Bu. Berarti ada tantangan, ada tekanan yang seorang guru rasakan. Iya. Dan Ibu berani mengambil tantangan itu kok bisa gitu? Iya, harus tantangan tuh harus kita hadapi. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu dulu kelebihan-kelebihan siswa kita. Harus ada chemistry dulu antara guru dan siswa kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita open minded, kita membuka pikiran kita, terbuka dengan mereka. Jadi mereka tuh serasa seperti Bu Dian bilang itu seperti kakak atau ibunya sendiri ketika mereka curhat pun dengan kita. Ketika ada chemistry antara guru dengan siswa, maka disitulah kita masuk untuk membangkitkan semangat mereka, memotivasi mereka, yang membuat mereka merasa nyaman dan menyenangkan. Nah, sebagai guru, kita ada trik-trik tersendiri nih bagaimana siswa kita itu bisa suka dengan kita gitu. Jadi sukanya itu harus dari internal mereka. Ya, kita bisa juga memberikan eksternal untuk memotivasi, tetapi bagusnya dari internal. Nah, guru itu tidak hanya bisa berdiri sendiri kalau menurut saya. Jadi ada bekerja sama, berkolaborasi antara sama guru, kepala sekolah itu penting, pengawas dan stakeholder dari dalamnya gitu. Siap. Jadi sebenarnya walaupun guru ini profesi yang tidak mudah, tapi kalau kita tahu trik-triknya akan menjadi menyenangkan dan bisa dihadapi gitu ya. Iya, Ibu benar, ya? benar, benar. Siap. Iya. Ini kan menarik tadi bahwa Ibu Dian ini udah 20 tahun mengabdi gitu ya. Ibu udah 17 tahun, udah hampir 20 tahun juga. Pasti ada perubahan Ibu dari siswa-siswi yang Ibu ajar 20 tahun lalu dengan siswa-siswi yang Ibu ajari sekarang gitu ya. Pasti ada perubahan sikap, entah itu kelebihan ataupun kekurangan seperti apa nih Ibu. Berarti kan Ibu harus tetap belajar lagi dengan trik yang berbeda terus setiap generasinya gitu. Kalau kita memperhatikan pada pola pikir yang di tahun 2000-an itu tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang kan zaman now, istilahnya. Kalau dulu kita masa digital kita, ibaratnya pembelajaran kita itu tidak seperti yang sekarang ini modern. Semuanya ada di HP. Kalau kita nggak bisa mengoperasikan, kita ketinggalan. Tapi kalau zamannya dulu, ketika itu HP-nya mungkin satu-satu yang ada mungkin gitu kan. Kita menggunakan teleponnya secara telepon umum. Tapi kalau di sekarang beda. Terus kalau pembelajaran, kalau dulu kita memang benar-benar jemput bolanya, kita menerangkan secara detail. Pusatnya kepada guru, kalau dulu. Tapi kalau zaman sekarang, senternya kalau dulu kan kita guru memberikan satu pembelajaran, kita buat anak-anak, ini pelajaran Satu hari ini. arah ya Bu Iya, ya? satu Kita arah. aja sumber kita ilmunya. senternya kita. Nah, itu bedanya yang untuk sekarang. Kalau sekarang ini malahan kita memberikan kesempatan kepada siswa. Lebih berinteraksi, berkreativitas untuk memberikan pembelajaran itu kita serahkan kepada siswa. Dia maunya caranya gimana? Karena itulah yang membuat mereka menyenangkan. Kalau kita hanya berpusat pada kita, ya kita yang pintar.
Iya. Anak akan mungkin di belakang itu pada tidur, Iya. bosan dengar, ibu diceramah terus sih. Atau masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya. Itu zaman Bang Eko tuh. itu Iya yang lagi gitu. duduk. Bang. Jadi gitu kan. Tapi kalau sekarang ini, ayo kita sekarang mungkin masalah hari ini mengenai pembelajaran pemasaran, memasarkan barang, misal kayak gitu kan. Coba anak ibu apa yang kamu ketahui tentang memasarkan barang? Tapi kan kita tidak hanya satu siswa. Kalau bisa kita semua siswa itu berikan kesempatan mereka untuk berinteraksi dan bisa memberikan satu pemikiran. Mereka presentasi, silahkan, bebas mereka mau bicara apa tentang pasar. Setelah itu nanti baru kita simpulkan. Jadi dengan pembelajaran proses seperti itu, mereka akan merasa dihargai dari pola pikir, kepedeannya. Ada juga siswanya nggak pede untuk mengungkapkan apa yang menjadikan inspirasinya. Tapi kalau nulis dia bisa. Tapi kalau untuk berbicara dia takut. Karakternya ya, Bu. Nah, balik lagi kepada pribadinya. Ada yang mungkin belak-belakan, saya Bu. Tapi ada yang memang diam, harus dipanggil dulu. Iya. Nah, jadi karakter itu yang menunjang seseorang itu bisa lebih dahulu dari teman-temannya. Kalau dia berani, dia akan bisa lebih pintar, kemampuannya akan terasa. Gitu. Jadi bedanya seperti itu. Siap. Nah kalau ini kan menarik bahwa Ibu mengatakan itu yang Cynthia tangkap adalah sistemnya ya Bu. Ya. Pembelajaran zaman dulu itu hanya one way gitu ya, one way learning. Tapi kalau zaman sekarang harus banyak source-nya banyak, terus melibatkan siswa untuk bisa berpikir kritis gitu ya Bu ya. Tapi kalau dari sisi sikap, sifat, moral, attitude. Kalau kita berbicara itu karena ada isu zaman sekarang itu adalah degradasi moral gitu. Itu ada isu, tapi nggak tahu nih kebenarannya kan ibu-ibu yang merasakannya lah yang mengetahui itu. Sempat beberapa berita tuh viral, kita sama-sama tahu. Kayak ada guru marahin siswanya karena nggak sholat, gurunya yang minta maaf. Ini kan menurut sebagian orang adalah degradasi moral. Kalau kita dulu zaman Cynthia dulu Bu, mana berani dimarahin guru, ya udah emang kita salah gitu. Jangankan mau ngadu ke orang tua karena pasti dimarahin balik. Kenapa kamu dimarahin? Pasti kamu tuh ada salah pasti gitu. Tapi kan sekarang nih zamannya kayaknya udah berubah gitu. Bagaimana Ibu mandang hal ini Bu? Iya. Jadi kita harus mengikuti zaman. Itu yang pertama. Mindset kita harus berubah, mengikuti zaman. Dulu kita kan tidak punya HP ya kan. Anak-anak sekarang bayi baru lahir aja setahun 2 tahun sudah megang HP. Jadi yang harus kita sadari seperti itu. Jadi sebagai guru kita juga harus berubah mengikuti zaman. Bagaimana anak-anak didik kita yang generasi Z ya, Gen Z ini supaya yang tadi degradasi moralnya itu tidak ada lagi terkikis lah. Nah, itulah gunanya guru berada di situ. Sumber belajar itu boleh di mana saja, bisa Google, bisa apapun, tetapi guru, kehadiran guru yang membentuk karakter, yang untuk mengembangkan karakter siswa kita, itulah kehadiran guru. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, guru itu juga harus berkembang sesuai zaman. Apa itu? Yaitu mengikuti zaman. Kalau anak-anak tuh suka TikTok, suka Instagram, yuk kita buat medianya melalui TikTok, YouTube, Instagram, ya. Jadi anak-anak tuh, oh, ini gurunya nih now nih, dan mereka juga akhirnya, oh sama ini nih pemikirannya dengan mereka. Terus siswa-siswa ini kan tidak mau kita gini ya, kita sekarang ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu ada namanya asesmen awal. Ya, jadi asesmen awal kita akan mengetahui nih gaya belajar siswa kita nih, yang mana yang visual, kinestetik, audio dan sebagainya. Nah, sebagai guru kita mengikuti nih yang mana nih kesukaannya. Oh, sukanya itu audio, sukanya itu kinestetik. Nah, kita membuat media atau modul ajarnya itu sesuai dengan kemampuan atau gaya belajar siswa kita. Nah, disitulah masuknya guru kreatif tadi untuk membuat media-media, games-games yang menarik sehingga mereka juga menyenangkan, kemudian karakternya juga terbentuk, ada tanggung jawab, disiplin, kemudian jujur, kita buat seperti itu. Iya. Nah, ini menarik. Jadi kalau Cynthia tanya tadi apakah benar ada degradasi moral, jawabannya iya atau tidak, Bu? Atau memang zamannya saja yang berbeda dan dan cara kita mengajarnya aja yang jadinya berbeda gitu? Kalau menurut saya ada atau tidak degradasi moralnya? Ya ada, tapi bagaimana kita
duduk di situ untuk supaya hadir di tengah-tengah mereka, Bu, ya. Baik, iya. nanti akan kita bahas. Tadi juga disinggung sedikit tentang guru kreatif untuk media pembelajaran yang sesuai zaman. Tapi nanti kita bahasnya, Bu, ya. Kita jeda dulu, izin. Siap. Dan pemirsa, kita harus jeda dulu. Tapi nanti di segmen berikutnya kita akan kehadiran satu orang yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Sebenarnya juga sudah hadir bersama kita. Nanti kita sapanya. Biar penasaran, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah guru kreatif, siswa berprestasi. Masih bersama dua orang narasumber yang tadi sudah kita sapa, sudah kita diskusi bersama, dan kali ini kita akan menyapa satu lagi guru hebat, wanita hebat yang juga kepala sekolah, yang juga sudah hadir bersama kita di sini, Ibu Rusiani, Kepala Sekolah SMA Pertiwi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Dari Mbak. sekolah tadi, Bu? Iya, kebetulan saya masuk siang, lagi ujian, jadi langsung ke sini. Jadi emang agak-agak terlambat sedikit ya, karena memang mengurus tugas negara dulu ya, mengurus anak-anak bangsa dulu. Bu, tadi kita sudah mulai duluan bersama Ibu Dian dan juga Ibu Imelda membahas mengapa sih akhirnya kedua orang hebat ini memilih untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang guru. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri, seorang guru itu apa sih keistimewaannya dan mengapa Ibu akhirnya menjadi seorang guru dan melihat tantangan-tantangan yang hadir saat ini menjadi guru bukanlah hal yang mudah gitu. Silakan. Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi memang guru itu sudah dari awal kita memang ingin menjadi guru. Kenapa? Karena saya memang sudah dari tahun 89. Masya Allah. Cynthia belum lahir. 89 ditugaskan pertama di Muara Jangga, Batanghari ya, Kabupaten Batanghari. Di sana setelah itu baru pindah ke SMA 3 Kota Jambi. Nah, dari tahun 90 pindah ke Kota Jambi itu sampai 2015 akhirnya pindah ke Pertiwi menjadi kepala sekolah sampai sekarang. Nah, karena kedekatan saya dengan siswa itu menyenangi sekali menjadi guru gitu ya. Menjadi kepuasan kalau kita bisa menaklukkan guru itu, siswa ya. Jadi, dan memang banyak sekali karakter anak-anak didik kita yang sangat-sangat berbeda antara personelnya, antara satu yang lainnya, dan kita harus memahami karakter masing-masing siswa kita. Dan saya pernah menemukan yang memang luar biasa anak-anak kita, tapi kita malah senang yang punya kehebatan seperti itu gitu. Luar biasa dalam tanda kutip ini butuh penanganan ekstra gitu ya, Bu. Benar. Jadi itu merupakan kebanggaan kita bisa membina anak-anak yang memang luar biasa seperti itu. Luar biasa maksudnya dia suka mengganggu temannya gitu, jahil ya, anaknya jahil gitu. Sampai saya terkenal sama anak-anak itu suka nyubit di punggung. Jadi saya juga cubit, sakit katanya gitu. Kenapa? Karena kalau di bagian lainnya kan kita takut kena HAM ya. Jadi kita harus antisipasi jangan sampai kita juga melukai anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak sangat-sangat dekat sama saya gitu. Dari jauh-jauh sudah manggil mama dengan saya begitu. Jadi itulah kebanggaan kita sebagai guru. Ya, mulai dari awal memang cita-citanya memang jadi guru karena itulah ada rasa bangga, ada rasa kepuasan. Kemudian juga kalau kita kumpul-kumpul sama anak-anak, jadi kita tidak selamanya dengan guru saja, tapi saya berbaur sama anak-anak di halaman, bahkan pembelajaran saya juga sering outdoor, suka di bawah di taman-taman sekolah begitu kan. Mereka menikmati, senang gitu kan. Kemudian apalagi saya pelajarannya dulu IPA, sehingga kalau praktek-praktek tidak hanya di labor, saya sering bawa ke lapangan, di alam gitu, sehingga anak-anak senang sekali belajar kimia ya, kebetulan kimia. Nah, kemudian setelah dari SMA 3 pindah ke Pertiwi menjadi kepala sekolah. Sekolah tidak mengajar lagi, tetapi kita melihat kondisi seluruh sekolah, artinya memanajemen sekolah kita. Nah, di sana ada lagi tantangan kita untuk menghadapi gurunya lagi,
Iya. Guru-guru kita bagaimana karakternya gitu ya. Ada yang suka terlambat, ada yang suka main HP. Kadang-kadang ini zamannya zaman HP ya Iya, sekarang bener. ini Yang nggak bisa dari lepas ya, HP Bu, ya. ya, bener. Nah, sehingga itulah wah ini tantangan lagi ya. Kalau Betul. tadi siswanya sekarang ke Gurunya. Iya, jadi gurunya. Nah, bagaimana kita caranya mengadakan pendekatan sama guru. Jadi satu persatu saya panggil gurunya ke ruangan kan gitu. Nah, kita bicarakan tentang di kelas itu bagaimana begitu. Nah, alhamdulillah gurunya memahami, mau mendukung kita juga, dan itulah sampai akhirnya saya sangat menyenangi sebagai guru ini gitu. Aduh, Mungkin itu. dari semua kalimat Ibu Rusiani dari awal sampai akhir tidak ada kata-kata mengeluh menjadi seorang guru, semuanya menyenangkan. Alhamdulillah. Meskipun banyak tantangannya, Iya, Bu, benar. ya. Ini tuh kan dari tadi, dari Bu Dian, Ibu Imelda, Ibu Rusiani, setiap Cynthia tanya, Bu, gimana tantangannya, kan berat, menjadi guru tuh berat, tidak mudah tapi murah gitu ya, Bu, ya. Tapi nggak ada yang mengeluh, tidak murahan. Tapi nggak ada yang mengeluh gitu, luar biasa, selalu respect dan salut dengan guru-guru hebat. Ini menarik, tadi kita sudah membahas bagaimana sih ternyata guru itu hanya orang-orang istimewa yang akhirnya mengabdikan dirinya untuk bisa mencetak semua profesi. Jadi profesi yang ada nih semua awalnya kan dari guru gitu ya, Bu, ya. Dan setiap zaman berbeda. Tadi kita sudah bahas, Bu, bahwa 20 tahun yang lalu Bu Dian pertama kali mengajar, beda yang dihadapi, sistem mengajarnya, kurikulumnya juga berbeda. Itu dituntut, kata Bu Imelda, harus menjadi kreatif untuk setiap zaman yang berbeda ini. Nah, menurut Ibu Dian, guru kreatif itu guru yang seperti apa, dan apakah seorang guru memang harus terus belajar terus, dan lomba-lomba guru juga banyak ya, Bu, ya? Pasti banyak dong. Di sini pasti guru-guru berprestasi semua. Nanti mungkin bisa dibahas, silakan Ibu. Kalau berbicara mengenai kreatif, sebelum anaknya kreatif, gurunya dulu kreatif. Siap. Ya. Jadi kreatif itu belajar dari diri kita sendiri. Bagaimana kita membuat suasana dan merancang suatu metode pembelajaran itu tidak monoton, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya metode pembelajaran kita ini akan diminati oleh siswa. Dengan cara kita harus tahu dulu kondisi siswa kita ini, karakter mereka itu bagaimana. Tadi yang dikatakan Ibu Imelda, ada kinestetik, visual, audio. Mereka itu punya kemampuannya yang luar biasa kalau kita gali lagi lebih dalam. Cuman terkadang kita sebatas dari sekolah, waktunya terbatas, mungkin mereka mengeksplornya itu di luar. Tetapi peran sebagai guru, kita sebagai guru pengennya nih suasana belajar ini menyenangkan, itulah nanti akan menjadi kreatif. Menyenangkan itu dengan pola pikir kita, bahwasanya kita itu bukan siswa, tapi kita yang menyebut mola. Kita ciptakan metode, misalkan hari ini kita mempelajari mengenai bahasa Inggris. Tentu kalau belajar mengenai pembelajaran bahasa Inggris akan keriting rambutnya. Karena ada beberapa siswa yang suka, ada beberapa yang sedang, ada yang bahkan sama sekali nggak mau dengar dengan bahasa Inggris. Nah, pada zamannya sekolah dulu kan, waktu kita sekolah dulu, saya termasuk orang yang lari ketika belajar bahasa Inggris. Tapi tergantung gurunya. Kalau gurunya sudah bisa mengkondisikan siswanya, tidak aja langsung good morning, ini semuanya bahasa Inggris mah, siswanya akan bengong. Tapi dengan cara setidaknya kita memutarkan satu film. Kita, misalnya tema ini introduction, perkenalan. Berarti kita, ya perkenalkanlah diri kita dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat video cerita pendek, membuat mereka tertarik, dan mereka akan ekspor. Siapa yang berani untuk memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, kita ajukan kepada siswa. Mereka akan antusias, saya dengan kondisi seperti itu mereka akan keluar bagaimana kepedean mereka presentasi ke depan. Kemudian kita jangan lupa mengasihkan reward. Ternyata anak-anak ibu semuanya bisa. Pinter gitu ya. Bisa ngikutin. Jadi kita lebih melihat suasananya. Tidak diri kita sendiri hanya sebagai guru, tapi kita bisa menciptakan suasananya dulu. Mereka itu sudah siap nggak belajar dengan kita? Kalau sudah siap, berarti mereka akan fokus kepada kita, dan kita tidak hanya menonton, setidaknya kita selingin dengan suasana mungkin ya
kita berikan A+ kepada siswanya yang sudah memberikan yang kita inginkan. Jadi tidak monoton. Kreativitas itu harus kita perlihatkan, oh ibu sudah bisa buat ini, kamu bisa enggak? Tapi kita memang ajak mereka untuk benar-benar terjun secara langsung yang kita inginkan itu seperti apa. Terus berbeda mungkin setiap pertemuannya ada Iya. lagi yang baru, ada lagi Jadi gitu sebelum ya, Bu, ya? kita belajar, malam atau 3 hari sebelumnya kita sudah persiapkan. Tuh kan, emang setiap guru tuh belajarnya emang terus-terusan ya Bu ya, nggak ada Iya, kata terus menggali kemampuan Masya kita Allah. dengan cara, oh ternyata aku dalam bidang ini agak kurang, kita cari teman, kolaborasi ya Bu ya, sehingga kita sedikit banyak mungkin ada perubahan, dan perubahan itu kita gali lagi dengan cara kita cobakan dulu ke depan siswa. Apakah nanti kita, setelah selesai kita minta siswa untuk mengkoreksi dari awal sampai dengan akhir tadi, Ibu sudah memberikan proses pembelajaran kita, silakan anak Ibu untuk koreksi bagian mana yang kalian evaluasi ya Bu iya, ya? mengevaluasi kembali sehingga refleksi akan terjadi. Siap. Ya, seperti itu. Wah luar biasa emang. Aduh Cynthia mikirnya aja nyut-nyut nih tiap pertemuan harus kreatif, harus ini. Nah kalau dari Bu Imelda sendiri gimana Bu tentang kreativitas dan lomba-lomba untuk guru-guru juga banyak. Mungkin yang udah Ibu ikuti silakan Ibu Imelda. Oke. Mungkin yang pertama kalau saya itu guru kreatif itu adalah guru yang tahu bagaimana meningkatkan kemampuan siswanya. Jadi dulu saya sebagai guru, saya punya metode namanya ATANG, arisan berbintang. Jadi saya setiap masuk itu goncang arisan, keluar nama, kemudian mereka saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya yang minggu kemarin. Jadi kalau sudah dapat, sudah benar nih, saya kasih bintang. Bintang itu nanti ada penukaran bintang nanti. Di akhir 3 bulan itu kita penukaran bintang. Kenapa itu saya lakukan? Jadi mereka mau tidak mau tuh belajar di rumah. Nah kebetulan saya waktu itu dipanggil Miss ya. Jadi kalau saya tuh lupa tuh, Miss nih Atang gitu kan. Kami udah belajar gitu. Saya tidak perlu lagi menyuruh mereka belajar sendiri. Dan itu menyenangkan bagi mereka. Mereka tahu dapat bintang sampai nih saya nih jenderal nih bintangnya sudah 4 gitu. Jadi persaingan di antara mereka. Iya, termotivasi sendiri. Kemudian dan Atang ini sudah saya bawa ke nasional. Iya, jadi saya tahun 2015 itu saya mengikuti guru inovasi pembelajaran. Alhamdulillah sebenarnya saya masuk final, tetapi saya kebetulan juga mendapatkan penghargaan ke Australia waktu itu, short term di AAI, karena waktu itu saya guru berprestasi tahun 2015. Kemudian kementerian menyeleksi untuk semacam short course gitu di Melbourne University. Jadi saya harus mengundurkan diri sebagai finalis di inovasi pembelajaran dan mengikuti yang ke Australia. Nah kalau di nasional ini saya baru pulang sebenarnya. Untuk Hari Guru Nasional saya bertemu dengan Pak Jokowi sama Mas Nadiem karena saya mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional sebagai Kepala Sekolah Inovatif tahun 2023 yang kemarin dilombakan di BGP, Balai Guru Penggerak. Alhamdulillah saya juara 1 Provinsi Jambi. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian mewakili ke nasional. Tahun kemarin sebenarnya saya juga ke nasional juga. Tiap tahun Ibu ke Jakarta ya. Ajak-ajak boleh kali Bu. Boleh. Saya 20 besar finalis Kepala Sekolah Inspiratif. Ya, waktu itu langsung nasional yang menyeleksi. Apa yang kita buat, yang Mbak Cynthia bilang, Ibu Dian bilang, ikhlas. Tetapi ternyata yang ikhlas itulah yang membawa kita kemana-mana. Jadi saya sebagai guru ini alhamdulillah sudah 9 negara. Masya Allah. Boleh dong negara apa aja nih? Ya, 2010 saya ke New Zealand 3 bulan. Masya Allah. Itu short course 3 bulan. Biayanya dari Provinsi Jambi. 2015 saya juara 1 guru favorit ke benua Eropa loh Bu. Nggak salah pilih narasumber ya Bu. Ke Belanda, ke Jerman, ke Perancis, ke Eropa, ke Luxembourg, ke Belgia. Jadi kami di situ ke sekolah-sekolah untuk melihat perbedaannya di Indonesia. Kayak studi banding gitu juga ya. Kalau di New Zealand itu 3 bulan itu kami belajar.
belajar di Messi University, jadi belajar. Kemudian 2015 saya juara 1 guru prestasi tingkat provinsi Jambi, mewakili ke nasional. Kemudian ada seleksi untuk short course lagi ke luar negeri, maka itu tadi saya ke Australia selama 1 bulan. Dan alhamdulillah saya sebenarnya tidak tahu mau kemana-mana, mau jadi apa, tetapi Nggak karena pernah kita terpikir gitu ya. iya karena kita ikhlas. Kemudian saya kalau di kelas itu saya itu tidak mau diam, harus jalan melihat guru siswa saya yang mana tidak ngerti. Kalau saya lihat itu sudah bosan tuh, nampak tuh aja bosan, langsung saya games untuk bagaimana sih supaya menyenangkan. Nah, kalau sekarang karena kita kurikulum merdeka, itulah tadi ada namanya gaya-gaya belajar kan. Sebenarnya dulu juga tetapi kurang dinaikkan. Kalau sekarang kan ada gaya-gaya belajar, dan disitulah peran guru untuk menjadi kreatif. Kami di SMP Adiaksa boleh bawa HP. Nah, itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena murid itu kalau tugasnya pakai HP itu cepet. Nah, misalnya kemarin itu teks prosedur bahasa Indonesia, kebetulan saya supervisi guru saya. Saya lihat, saya kasih masukan, coba dia vlog, saya bilang, untuk itu bagaimana cara memasak waktu itu kan. Nah, malah seneng dianya. Nah, itu Zaman mereka tuh udah kayak gini ya. Iya, ada yang suka pakai HP, ada yang suka LKS. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dia. Jadi kalau dulu guru itu satu harus seperti ini. Nah, sekarang tidak. Disesuaikan dengan kemampuan. Kan ada yang maunya dia show up gitu kan, pakai HP. Ada yang maunya dia introvert, maunya menulis kan gitu. Jadi semuanya itu sekarang sudah bisa guru itu bisa juga semuanya itu dapat kemampuannya itu meningkat gitu. Itu sih. Kalau untuk yang Mbak Cynthia nanya, lomba-lomba banyak sekali sebenarnya di nasional. Kadang guru itu tidak tahu gitu kan, atau kurang informasinya aja ya, Bu, ya, sebenarnya banyak, cuman kurang literasi membaca sepertinya. Ada yang nge-share, males, enggak bisa gitu kan. Kalah sebelum bertemu. Nah, sebenarnya yang Ibu Dian cerita itu kan sudah best practice ibu yang tadi cerita sudah best practice ibu yang bisa kita tuangkan menjadi karya tulis gitu. Itu sih Mbak Cynthia. Jadi sebenarnya potensi-potensi guru-guru Jambi itu luar biasa ya, Bu ya. Iya. Emang harus ada pemantiknya, baru pada bercuat ya. Iya. Sebenarnya waktu saya di nasional bingung dia, saya sudah kemana-mana, oh Jambi bisa ya kemana-mana gitu kan. Tapi ya itu bingung, wah luar biasa Jambi bisa ke Eropa, ke Australia, mereka aja jarang-jarang gitu. Karena dalam pikiran ya Cynthia pribadi, yang orang awam kayak orang-orang yang di Jawa tuh kayak pendidikannya lebih gede dari kita kayak gitu ya. Tapi ternyata potensi kita tuh luar biasa. Iya, saya sudah membuat buku 7 loh. 7 buku. Aduh, harus dibawa Bu Cynthia. Iya, lupa. Aduh, nanti Ellen kesempatan ya. Boleh. Boleh dipanggil ke sekolah. Untuk berbicara ya, berbagi ya. Boleh. Ini sebelum iklan ke Ibu Rizky ini, penasaran juga nih tentang kreativitas guru. Lalu bagaimana guru tuh emang harus aktif sesuai dengan zaman ya. Kalau menurut Ibu seperti apa nih kreativitas guru ini? Ya memang kunci dari pendidikan itu adalah di guru. Jadi guru inilah ujung tombak. Kalau panah itu, anak panahnya itu mau diarahkan kemana anak kita, itu dari gurunya. Nah, yang namanya guru kreatif ya seperti Bu Imelda ini, ya nggak? Ya Bu Imelda. Iya, jadi alhamdulillah memang kreatif itu atau beriringan dengan inovatif ya. Jadi guru yang kreatif itu memang selalu nggak mau diam. Jadi selalu ada aja yang mau dipikirkan setiap harinya, setiap malamnya itu akan memikirkan besok apa lagi ya, kan gitu. Jadi itulah. Dan kita memang mengharapkan guru-guru yang seperti itu gitu. Nah, ya kita juga sebetulnya tidak mulus-mulus aja ya Bu ya. Kita nggak semua guru yang punya kemampuan seperti itu. Jadi harus kita kerja keras, kita bisa manajemen gurunya supaya memang benar-benar mau. Dan alhamdulillah kami setelah mengadakan suka workshop, setiap semesternya kita buat workshop. Nah itulah. Kemudian di Pertiwi juga sudah saya lakukan life skill gitu ya. Jadi untuk menambah kemampuan guru dalam berinovasi dan kreativitas tadi, yaitu untuk
Padahal kami SMA ya, tapi kami suka meniru yang baik gitu ya. Contoh di SMK itu ada life skill atau keterampilan yang diutamakan. Nah, life skill kami itu bahkan akan bersaing dengan SMK begitu. Misalnya kami buat tata boga, tata busana, kemudian sinematografi begitu. Terus Ini kan bagian dari inovasi juga ya. iya, jadi kami menggerakkan guru-guru agar kita bisa ke sana gitu. Semua saya fasilitasi gitu dari dana yang ada secukupnya begitu, tapi kita minimal dulu, yang penting ada begitu. Jadi misalnya kayak elektro, nah elektro kita udah berjalan 2 tahun yang lalu, dan kita suka ngadakan ke SD-SD Bu, misalnya ke SD-SD, lalu kita jual barang-barang yang dikerjakan anak-anak itu dijual. Nah itulah kreativitas guru ya, sehingga anak-anak tidak jenuh. Bahkan yang kalau sudah masuk ke elektro mau nanya terus, kapan lagi Pak gitu. Padahal saya batasin Bu, Mbak, saya batasin dalam semester itu 10 kali pertemuan saja, karena dananya kan kita seminimal mungkin ya, dan itu ada 5 life skill ya saya lakukan gitu. Nah jadi ya kita bagi-bagi, kemudian kita berikan kesempatan pada guru-guru semua untuk mengadakan inovasi tadi, kreativitas tadi, untuk menggerakkan siswanya begitu. Yaitu tadi setiap 1 semester itu saya batasin 10 kali pertemuan, misalnya keilmuan, non keilmuan. Misalnya keilmuan itu kayak olimpiade gitu. Tapi ya memang dasarnya anak kami kebetulan daerah Legok, daerah Broni itu kan terkenal ya, terkenal sama dengan daerah Bu Dian ya, terkenal ekstrim ya, dan orang bilang ekstrim ya. Itu kan main. Jadi kadang-kadang kita juga kan butuh komunikasi ya sama orang tua ya, untuk misalnya kita kan butuh waktu, misalnya kalau kami jam siang maka ekskulnya itu pagi jam 10 sampai jam 12 nanti langsung masuk sekolah gitu. Kalau disuruh pulang nanti nggak balik lagi. Nah itu jadi gimana ya, tarik ulur kita tuh sama anak juga supaya mereka termotivasi. Bahkan saya bilang sama guru-guru, gimana caranya siswa itu betah di sekolah gitu loh. Itu tantangan. Iya, betah di sekolah. Nah, hadir aja ke sekolah itu udah syukur luar biasa. Betul. Kalau di Pertiwi itu, Mbak. Siap. Jadi memang di setiap sekolah lingkungannya berbeda, karakternya berbeda, juga tantangannya juga pasti berbeda. Tadi menarik ketika Ibu menyampaikan dengan fasilitas yang ada, dana yang ada, pas Ibu nyebutin dana, semuanya pada senyum-senyum. Karena kan kepala sekolah ya tahu ya, nge-handle duitnya segini, tapi harus jadi segini gitu ya Bu ya. Nanti akan kita bahas bagaimana sinkronisasi fasilitas, lalu dukungan baik dari segi pendanaan dan sebagainya untuk mendukung guru-guru yang kreatif dan siswa-siswa yang berprestasi. Tapi kita jeda dulu ya Bu Ibu ya, kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah guru kreatif, siswa-siswi berprestasi. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Ada Ibu Dian, Ibu Imelda, dan juga Ibu Rusiani yang merupakan kepala sekolah yang sudah mengabdikan dirinya sebagai guru udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, 30 tahun, 20 tahun. Pokoknya sudah khatam lah dengan bagaimana karakteristik siswa-siswi mereka. Dan di segmen kali ini kami nggak mau ngobrol berempat aja. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi atau bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Boleh dihubungi dan kita sambung lagi. Tadi berbicara tentang fasilitas gitu ya Bu ya, dukungan finansial yang akhirnya apakah berpengaruh nih menurut Ibu Dian terhadap kreativitas guru, terhadap prestasi siswa-siswi? Silahkan Ibu. Kalau untuk melihat sarana dan prasarana dan juga dukungan dari sekolah, sebenarnya tergantung kepala sekolahnya juga di saat itu. Misalkan kita menjadi guru kreativitas, kita nggak mesti harus ada, tapi kita bisa menciptakan suasananya kreativitas dengan cara kita. Mungkin yang lebih bagus ada, tapi setidaknya kita ada yang setidaknya gerak dari kita dulu, bahwasanya kita tunjukkan bahwa kepada sekolah bahwasanya kita tuh sudah memulai. Tetapi kalau kita nunggu dana dulu ada ya susah gitu ya Bu ya. Maka kreativitas tuh kita sendiri yang menciptakan. Mungkin dengan cara kita membuat makanan. Kalau kita di SMK mungkin gitu kan, kita harus tahu apa yang dibutuhkan siswa. Kita kreativitasnya mungkin gini, siswa itu harus bisa membuat makanan dengan kapasitas keuangannya yang minim.
mungkin kita cobakan secara pribadi untuk diri kita sendiri dulu, buat makanan. Karena setelah itu, barulah kita memperlihatkan ke siswa, caranya seperti ini. Kita ajak mereka bersama-sama, bagaimana cara pendanaannya ini. Kalau sekolah tidak mampu, ataupun mungkin kita mulai itu nggak bisa langsung sekolah, kita harus membuat proposal dulu, kita ajukan dulu begini, itu prosesnya ya, lama. Tetapi kalau kita mulai dari kita hal-hal yang kecil, setidaknya mungkin dananya tidak banyak, tapi kita sudah bisa memulai dan mengajak kepada siswa kita, kepada sekolah, kita tunjukkan bahwasanya kita sudah mulai dan sudah ada hasil. Bagaimana sekolah menanggapi dan mengikuti dan mendukung semuanya. Kalau seandainya sekolah sudah mendukung, semua akan pintu terbuka. Nah, seperti contoh hal kita di sekolah itu ada telur asin. Setidaknya kita nggak bisa produksi secara langsung telur asin itu, tapi prosesnya dulu kita belikan dulu telur asinnya dalam waktu dalam kecil, misalkan satu piring ada 30. Nah, tanggal 30 itu kita buatlah bagaimana cara bahan-bahan semuanya. Kita tunjukkan bahwasanya kita sudah memulai, ada hasil. Nah, hasilnya ini kita mau memasarkan. Tentu kan banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Mungkin dalam segi produknya supaya cantik itu bagaimana cara pengemasan, bagaimana kita mempromosikan. Itu kan masing-masing sudah ada step-stepnya. Nah, setelah kita lakukan itu, kepala sekolah ataupun stakeholder akan melihat, oh ternyata sudah ada geraknya untuk membuat siswa itu lebih lagi berkreatif dengan cara dia membuat gitu. Tidak hanya itu, tidak menutup kemungkinan kita serahkan kepada siswa, maunya apa, membuat apa sih mereka, kamu bisa apa, buat kue bolu silahkan buat. Nanti dia dengan kreativitas mereka akan muncul, oh dia jiwa dagangnya ada kayak gitu kan, dia buat enak, tidak lagi setiap itu lihat HP, tapi dia sudah hafal di kepala kayak gitu kan, dengan cara seperti itu. Itu motivasi kita sebagai guru. Kalau kita nggak mulai dari nol, mereka tidak akan pernah tahu. Tapi setidaknya kita ajak mereka, ayo kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita dalam segi kewirausahaan. Kalau kita secara SMK-nya gitu kan, membuat keripik ya dengan membeli ubi 1 kilo itu hasilnya akan banyak. Tapi kalau hanya dilihat tidak akan pernah jadi apa-apa. Benar. Dan kalau menunggu suntikan dana dulu, ya nggak jadi apa-apa juga gitu ya. Nah, jadi itulah kita sebagai guru itu harus mulai mencoba, coba lagi. Kalau belum berhasil, kita coba lagi sampai kita benar-benar berhasil dan bisa menunjukkan ini loh hasil saya, kreativitas saya, dan benar-benar diakui kayak gitu kan. Sama-sama warga belajar di sekolah ataupun warga dimanapun berada, kita sudah go home kayak gitu kan, door to door. Gitu, seperti itu. Jadi memang fasilitas sarana prasarana itu juga mempengaruhi, tapi tidak sepenuhnya gitu. Balik lagi ke diri kita masing-masing lagi sebagai guru gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Dian. Nah, kalau dari Ibu Imelda seperti apa Bu? Sarana prasarana itu di SMP Adiaksa kurang, tetapi kekurangan itulah kita jadikan kelebihan. Itulah tantangannya. Bagaimana saya sebagai kepala sekolah memanage guru saya. Kebetulan kami sekolah penggerak, lulus sekolah penggerak angkatan 2, jadi kami ada P5-nya itu kemarin itu suara demokrasi. Jadi bagaimana supaya berjalan sesuai pemilu sesungguhnya. Jadi saya bekerja sama, berkolaborasi dengan KPU Kota Jambi. Sepertinya Adiaksa yang pertama kali bekerja sama dengan KPU Kota Jambi untuk kerjasama bagaimana KPU memberikan materi mengenai pemilu sesungguhnya. Kami akan memilih ketua OSIS kan. Kemudian akhirnya ada kerjasama dengan KPU datang ketika demokrasi di Adiaksa dengan meminjamkan bilik suara, kotak suara. Jadi kita itu kekurangan dana, tetapi dengan kekurangan itu bagaimana timbul kreativitas kepala sekolah, guru dan semuanya. Kemudian kami ada juga kewirausahaan. Di situ kami bekerja sama dengan siapa? Dengan orang tua yang memiliki UMKM. Nah, orang tua yang memiliki UMKM itu kami jadikan narasumber, datang ke sekolah dan memberikan materi, oh begini loh buat keripik yang enak, yang laku di pasaran, oh kemasannya seperti ini. Nah, siswa kami itu langsung mempraktekkan, walaupun SMP itu prakteknya langsung di sekolah gitu, dari ubinya dikupas,
kemudian diuris-uris sampai dipasarkan ke kawan-kawannya, ke guru-gurunya, ke saya gitu kan. Jadi mereka sangat senang sekali ketika melakukan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Nah itu kita dulu nggak ada. Kita dulu nggak ada namanya P5. Kalau sekarang karena kurikulum Merdeka ada satu co-curricular namanya itu P5, Proyek Penguatan Profil Pancasila. Nah itu sih dari saya. Meskipun kurang misalnya sarana dan prasarana, tapi kita bisa menggandeng pihak lain, Iya, berkreatif lagi akhirnya berkolaborasi. Nah, kami juga bekerja sama nih dengan museum, dengan Dekranasda yang dekat itu untuk batik, kemudian dengan perpustakaan. Jadi saya itu memanfaatkan lingkungan sekitar anak untuk belajar. Jadi bisa menutupi lah ya Bu ya kekurangan sarana yang kita punya. Terima kasih Bu Imelda. Kalau Ibu Rusiani seperti apa sih Bu tentang sarana prasarana ini? Dalam peningkatan pendidikan sekolah terutama itu memang nggak lepas dari sarana prasarana ya. Memang kita sangat membutuhkan. Namun tidak harus kita sarana prasarana yang sesuai dengan standar gitu kan. Tapi kita paling nggak bisa di bawah standar kita lakukan juga gitu. Artinya semampu kita, karena kita kondisi kita berbeda-beda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Maka tadi saya katakan bahwa kita memang harus menyesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Seperti di Pertiwi itu kan daerahnya memang daerah ekstrim tadi ya, sehingga kemudian kami lihat kondisi orang tuanya itu semua menengah ke bawah. Jadi artinya orang tidak mampu. Dan biasanya anak lulusan dari Pertiwi itu biasanya kerja pun kerjanya buruh atau apa gitu ya, paling banter ya jadi apa tuh sales atau jaga toko. Nah akhirnya kami berpikir wah ini harus diberi bekal gitu ya, karena kalau dalam keilmuan atau kita latih di keilmuan dia jauh harapan kita, mungkin kita mendakinya tuh sangat menggunakan tenaga yang besar gitu kan. Akhirnya saya pilih kita non keilmuanan aja. Makanya itu tadi saya bilang ekskulnya gitu. Keterampilan tadi itu karena memang dari evaluasi kami sebelumnya bahwa daerah kita itu anak-anaknya habis tamat itu biasanya kerja, padahal bukan SMA kuliah gitu ya. Karena saya SMA maka ya saya mau nggak mau juga harus menyesuaikan jalurnya SMA itu harus kuliah kan begitu Bu. Nah dengan demikian saya juga harus berhubungan juga dengan pihak universitas atau perguruan tinggi yang lainnya gitu kan. Kebetulan kami ada kerjasama dengan apa yang di Politeknik ya, Politeknik itu ada yang bisa dapat beasiswa gitu kan. Jadi banyak anak-anak kita yang alhamdulillah sudah mulai kuliah gitu, karena memang SMA ini jalurnya jalur kuliah kan. Benar. Tetapi juga kami bekalin kalau misalnya dia nggak sanggup kuliah karena berdasarkan keuangan mereka tidak sanggup, maka kami bekali dengan keterampilan tadi. Siap. Bahkan guru-guru memikirkan sampai tamat kuliah loh masih dipikirin siswa-siswa. Pasti. Gimana sayangnya coba guru-guru ini luar biasa. Nanti kita lanjutkan Ibu-ibu ya, kita jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah guru kreatif, siswa-siswi berprestasi. Masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa. Tapi tidak terasa Bu, ini teman saya namanya Bang Eko suruh closing itu dari atas Bu panggilannya ya. Jadi ini udah waktunya untuk kita pernyataan penutup atau closing statement. Singkat saja mungkin pesan Ibu sebagai seorang guru atau harapan Ibu, silakan Bu Dian. Pesan saya ya sebagai guru itu ibadah. Lebih banyak ibadahnya dibanding kita mengharap materi gitu kan, karena panggilan jiwa dan panggilan hati sangat menyenangkan kita kalau seandainya siswa-siswa kita itu berhasil atas jeripaya kita, tangan kita, hati kita yang sudah kita berikan. Mungkin kalau untuk seorang siswa itu lebih banyak kita perhatikan daripada anak sendiri. Terkadang itu sudah umum, anak guru itu banyak kurang diperhatikan gurunya, anak atau orang tuanya gitu ya. Tapi kalau kita lebih perhatikan kepada siswa, itu satu tantangan dalam kehidupan sebagai seorang guru. Kalau kita berpikir bahwasanya seorang guru anaknya akan lebih pintar kayak gitu kan, nggak semuanya seperti itu. Tergantung dari kemampuan siswa juga. Siap. Terima kasih banyak Ibu Dian atas waktunya siang hari ini. Lanjut Ibu Imelda, singkat saja Bu.
jadilah guru yang dirindukan. Siap. Ya, dengan cara mengetahui kemampuan siswanya. Dengan tahu kemampuan siswanya, menghargai siswanya dulu, menghargai siswanya, memberikan kepercayaan pada siswanya, kemudian nanti akan dirindukan kehadiran gurunya kepada siswanya. Itu aja. Siap. Terima kasih banyak Imelda atas waktunya, atas ceritanya, atas semoga bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Bu Imelda. Silakan Ibu Rusiani. Baik, saya hanya ingin mengajak kawan-kawan guru untuk tetap semangat untuk mendidik anak kita, dan jangan lupa selalu berkreativitas dan inovatif. Ya, jadi selalu kita menjadikan pembaharuan selama kita bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Mungkin itu saja Mbak. Siap, terima kasih Bu Rusiani, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Semoga besok-besok kita masih ketemu lagi dengan bahasan yang lebih dalam lagi, yang bisa menginspirasi lagi. Terima kasih Ibu. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan inspirasi, dan juga mengajak guru-guru dimanapun Anda berada, terutama di Provinsi Jambi, untuk lebih kreatif, untuk mencetak generasi muda, mencetak penerus bangsa yang luar biasa untuk Indonesia yang lebih maju, Provinsi Jambi yang lebih baik dari hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.